Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murojaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pada kitab Mawaqitus Shalah, kumpulan bab hadis tentang waktu-waktu sholat. Kita fokus ya, waktu-waktu sholat. Dan pagi hari ini kita masih pada bab yang ke-11, yaitu awal waktu zuhur yang jatuh pada peristiwa zawal. Kemarin sudah kita bahas istilahnya zawal. Zawal itu tengah hari ketika matahari tergelincir ke barat. Ketika matahari persis di tengah kita, di atas kita, itu disebut istiwa. Waktu istiwa disebutnya. Di waktu istiwa ini diharamkan sholat sunnah mutlak. Saya ulangi, sholat sunnah mutlak. Diharamkan sholat sunnah mutlak, sama dengan waktu ketika terbit matahari, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan ketika matahari terbenam. Diharamkan sholat sunnah mutlak. Saya ulangi lagi, diharamkan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Ada juga ulama yang menambahkan sholat sunnah zatus sabab mutaakhir. Kalau nggak ikut daurah sholat kemarin agak bingung dengan istilah ini. Ketika matahari sudah lewat sedikit dari waktu istiwa, maka waktu sholat zuhur masuk. Itu disebut dengan zawal. Coba boleh komen dulu istilahnya apa? Zawal. Para ulama sering menyebut istilah zawal ini. Misalkan melontar jumroh di tanggal 11, 12, dan 13. Jumroh ula, usto, akobah itu waktunya setelah zawal. Itu ulama sering bilang begitu. Itu contohnya. Baik, kita masih ada satu hadis tentang permulaan waktu zuhur. Kemarin kita sudah ada 2 hadis ya. Dan hadis yang kedua kemarin di bab ini bukan hanya tentang waktu zuhur saja, tetapi ada pelaksanaan sholat-sholat yang lain pada zaman Rasulullah. Ada pelaksanaan sholat subuh, ada pelaksanaan sholat asar, pelaksanaan sholat maghrib tetapi tidak dijelaskan, dan ada pelaksanaan sholat Isya yang ditunda pelaksanaannya oleh Rasulullah sampai sepertiga malam pertama atau separuh malam pertama.
Berarti ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam bab yang ke-11. Kitab yang ke-9, nomor hadis yang ke-18 atau 19 ya. 19 kita konfirmasi dulu. Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Muhammadun, kami telah disampaikan hadis oleh Muhammad, yakni yang dimaksud Muhammad adalah Ibna Muqatilin. Muhammad bin Muqatil. Qala Muhammad bin Muqatil berkata, akhbarona Abdullahi, kami telah disampaikan berita hadis oleh Abdullah. Abdullah yang mana nih? Rantai sanad yang kedua nih. Abdullah apa? Komen ya. Qala Abdullah berkata, akhbarona Khalid bin Abdurrahman, kami telah disampaikan berita hadis oleh Khalid bin Abdurrahman. Haddatsani Ghalibun Al-Qattan. Aku telah disampaikan hadis oleh Ghalib Al-Qattan. Di dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar tidak disebut Abdullah saja. Biasanya disebut nama ayahnya. Atau Ibnu Umar saja. Abdullahnya nggak disebut. Tidak pernah ada Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, tapi disebut Abdullah doang. Saya ulangi, siapa Abdullah di sini? Rantai sanad kedua setelah Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari gurunya, terus gurunya lagi. Kalau sahabat itu rantai sanad terakhir yang paling dekat dengan Rasulullah. Abdullah bin Abbas, salah. Abdullah bin Abbas itu sahabat. Sahabat itu rantai sanad terakhir yang bertemu dengan Rasulullah. Salah. Ya, ini Imam Bukhari, gurunya, terus Abdullah, terus gurunya lagi, ada gurunya lagi, baru sahabat Nabi, baru Rasulullah, ini jauh. Rantai sanad kedua dari Imam Bukhari. Saya ulangi, dari Imam Bukhari, bukan dari Rasulullah. Oke, segitu udah sering juga ngetes aja ya, biar nggak panik. Baik, aku telah sampaikan hadis oleh Ghalib Al-Qattan. Ini nama ini baru kita jumpa ini ya. An Bakri bin Abdillahil Muzani. Ghalib Al-Qattan menerima hadis dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malikin. Abdullah bin Mas'ud, salah juga. Abdullah bin Muhammad. Siapa Abdullah bin Muhammad? Kalau sahabat itu bukan di rantai sanad kedua dari Imam Bukhari. Ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu para sahabat Nabi. Abdullah bin Maslamah, oh salah. Abdullah bin Maslamah mah nggak disebut Abdullah, pasti ada bin Maslamahnya, biar nggak tertukar. Abdullah bin Maslam bisa disebutin bin Maslamahnya, nggak bisa disebut Abdullah doang, nanti ketukar sama Abdullah yang ini. Pokoknya
nama Abdullah di rantai sanad kedua Imam Al-Bukhari itu tidak ada Abdullah yang lain, cuman satu Abdullah doang. Maka tidak akan tertukar dengan Abdullah manapun yang ada di dunia ini. Ya, tidak akan tertukar. Tapi ternyata dari tadi jawabannya tertukar terus ini. Baik, ya, nggak apa-apa salah, ya, nggak apa-apa. Manusia tempatnya salah. Tapi emang di sini mah walaupun salah pahalanya dapat pahalanya satu. Soalnya kan lagi berusaha menjawabnya dan tidak mengklaim yang salah itu kebenaran. Yang salah itu salah tapi nggak ngaku salah itu yang salah. Kalau salah tapi ngaku salah itu nggak salah. Tapi lagi belajar namanya juga. Ya, walaupun 1000 kali salah tetap aja nggak salah kalau lagi belajar. 2000 salah juga nggak salah kalau lagi belajar. Sampai seumur hidup salah terus lagi belajar juga nggak salah. Ya, tapi kalau ngerasa benar pada salah, nah Bu Ai jawabannya betul. Abdullah bin Mubarak. Betul sekali. Qala Anas bin Malik berkata, kunna kami idza shalla idza shallaina apabila kami sholat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di belakang Rasulullah, maksudnya bermakmum kepada Rasulullah, bil zahairi melaksanakan sholat zuhur. Zahair ini zuhur jamak. Jadi kan bukan sekali sholatnya, sholat zuhurnya berkali-kali sholat zuhur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasajadna lalu kami sujud ala thiyabina ke atas pakaian-pakaian kami. Ittiqa al-harri karena melindungi panas, melindungi dari panas. Berarti Rasulullah pada saat itu mengerjakan sholat berjamaah zuhur di awal waktu sebagai petunjuk kepada para sahabat bahwa itulah awal waktu zuhur. Rasulullah tidak bilang abrid, tidak bilang abrid di sini ya. Kalau kemarin kan masa zuhur di awal waktu, kata Rasul abrid, tunda dulu sampai hawanya mendingin. Kata Rasulullah kan begitu. Hal itu karena para sahabat sudah tahu dan sudah diajarkan oleh Rasulullah kapan awal masuk waktu zuhur. Nah, ketika para sahabat masih belum tahu kapan awal waktu zuhur, maka Rasulullah itu sholatnya di awal waktu terus tuh untuk ngasih tahu awal waktunya. Untuk kasih tahu awal waktunya walaupun panas. Ya, walaupun panas. Nah, kata Anas bin Malik, ya, kata Anas bin Malik, kami kalau sholat zuhur bermakmum kepada Rasulullah itu pas di tengah hari. Az-Zahair itu di tengah hari. Yang disebut dengan zawal kemarin itu ya. Zawal. Pas lagi panas-panasnya. Pas lagi panas-panasnya. Pas lagi panas-panasnya. Sampai ketika kami sujud, kami nggak bisa sujud langsung ke tanah. Tanahnya itu pasir dan kerikil. Lantai masjid itu pasir dan kerikil. Tidak bisa kami sujud ke pakaian kami. Nah, tafsir pakaian di sini para ulama mengatakan pertama, pakaian yang dimaksud adalah ya pakaian yang dipakai saat itu, misalkan ke sorban, ke ujung
lengan baju, atau ke benda-benda yang dipakai lainnya. Yang kedua, ada yang mentakwilkan yang dimaksud pakaian di sini adalah pakaian yang tidak sedang dipakai. Atau dipakai tetapi bagian yang dipakai sujud itu tidak bergerak dengan bergeraknya orang sholat. Ada dua takwil ya dari ulama. Namun yang jelas sebenarnya kalau tanpa takwil, sebagaimana waktu itu kita bahas ya, makna di sini ya begitu aja. Sujud ke pakaian, baik pakaian yang dipakai, baik pakaian yang tidak dipakai, baik pakaian dipakai itu bergerak dengan geraknya orang sholat maupun tidak. Itu zahir hadis. Kalau orang mengatakan tidak sah sholat kepada mukena, itu dalam konteks aturan takwil dari para ulama. Takwil dari para ulama. Nah, kalau berdasarkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, sujud ke mukena itu sah. Ya. Sujud ke mukena itu sah. Dan terlebih ketika panas ini. Ketika panas. Maka ya nggak mungkin sholat itu harus logis. Ya, sholat logis. Jangan sampai gara-gara sholat itu jidat hancur. Ya, harus dilindungi. Kayak begitu. Ini menunjukkan bahwa awal masuk waktu sholat zuhur itu zawal. Buktinya Rasulullah seringkali, kata Anas bin Malik di sini, sholat itu pas di tengah hari. Sholat zuhur itu pas di tengah hari. Yaitu zawal, lagi panas-panasnya. Ini untuk ngasih tahu awal waktu sholat. Ya, untuk ngasih tahu awal waktu sholat. Dan juga ngasih tahu bahwa memang pelaksanaan sholat secara umum utamaannya itulah di waktu apa? Waktu fadilah. Waktu fadilah itu di awal waktunya. Namun ketika para sahabat sudah tahu kapan masuk waktu salat zuhur sehingga muazin itu langsung azan tanpa disuruh oleh Rasulullah. Misalkan Bilal bin Rabah nih udah tahu nih masuk waktu zuhur, azan gitu ya. Karena sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu ternyata Rasulullah itu ada kalanya bilang abrid, 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 ya, dua kali abrid, abrid. Bahkan Bilal bin Rabah muazan kata Rasul abrid. Beberapa waktu kemudian udah agak mendingin, bila mau azan lagi kata Rasulullah abrid, tunggu lagi. Ya, hal ini karena sudah tahu awal waktu zuhur. Kalau tidak begitu, kali ini kan historis ya, sebutnya historis. Kalau Rasulullah setiap kali panas itu ditunda terus sholatnya, orang-orang akan menyangka waktu sholat zuhur itu. Paham nggak? Misalkan Rasul itu selalu sholat jam, kalau misalkan ukuran di Indonesia jam setengah tiga misalkan sholat zuhur. Karena menunggu hawa panasnya mendingin. Kalau Rasulullah terus melakukan itu akan disangka jam setengah tiga itu awal waktu sholat zuhur. Begitu ya. Ini cara Rasulullah mengajarkan waktu sholat kepada para sahabat. Dan juga ada awal waktunya, ada akhir waktunya, dan ada pelaksanaannya yang ideal di jam berapa. Itu sholat zuhur. Nah, kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang keberapa ini? Yang ke-12. Nah, ini termasuk bab yang mungkin agak aneh, tapi kalau yang udah ikut daurah sholat bareng saya itu nggak aneh. Imam Al-Bukhari berkata, babu takhiril zuhri, bab mengakhirkan sholat zuhur ilal asri sampai ke asar. Oh, ya. Bab mengakhirkan sholat zuhur sampai masuk waktu asar. Jadi sholat zuhurnya itu sudah masuk di waktu asar.
Kalau ibrod kemarin itu tidak sampai waktu asar, ya, tidak sampai waktu asar. Kalau ini sampai waktu asar. Para ulama menafsirkan ini pertama, sholat Rasulullah itu dijamak, takhir, jamak takhir, ya. Yang kedua, Rasulullah itu melakukan sholat zuhur di ujung waktu. Setelah sholat sudah selesai, langsung asar. Sholat di ujung waktu, berarti waktu apa? Waktu jawaz. Jadi waktu yang hanya cukup untuk mengerjakan satu kali sholat doang. Atau hanya cukup untuk mengerjakan minimal satu rakaat. Ini yang kedua. Yang pertama, Rasulullah itu menjamak takhir zuhur ke asar. Yang kedua, Rasul itu nggak jamak takhir zuhur ke asar, tapi zuhurnya dia laksanakan di ujung. Setelah selesai sholat zuhur langsung masuk waktu asar. Ada gak yang suka begitu sholatnya? Sekalian nanti di ujung biar nggak wudhu lagi gitu biasanya. Soalnya di sini ada tuh orangnya waktu itu. Di sini nih, di sini bukan di. Ya, tapi tentu selama menunggu sampai ujung waktu itu bukan karena lalai, tapi sedang mengerjakan ibadah yang lain. Ya, sehingga sholat zuhurnya di akhir setelah persis baru salam assalamualaikum azan muncul, azan asar, ya, langsung sholat asar di awal waktu. Jadi sholat zuhurnya di akhir waktu, asarnya di awal waktu. Itu yang dimaksud dengan pendapat ulama, itu pendapat ulama yang dimaksud dengan mengakhirkan zuhur sampai asar. Nah, ya. Baik, apakah Rasulullah sholatnya begitu? Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama. Dalam bab yang ke-12, kitab yang ke-9, hadis yang keberapa ini? 20 ya? Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Nu'mani, kami telah disampaikan hadis oleh Abu Nu'man, yaitu Al-Hakam bin Nafi'. Qala Abu Nu'man berkata, haddatsana Hammadun. Kami telah disampaikan hadis oleh Hammad, huwa dia, yakni Hammad itu adalah Ibnu Zaidin. Hammad bin Zaid an Amr bin Dinarin. Hammad bin Zaid menerima hadis dari Amr bin Dinar. An Jabir bin Zaidin. Ammar bin Dinar menerima hadis dari Jabir bin Zaid. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sholat bil Madinati, di Madinah, sab'an 7 rakaat, wasamanian dan 8 rakaat, az-zuhra yaitu zuhur, wal asra dan asar, wal maghriba dan maghrib, wal isya'a serta isya. Jadi 7 rakaat itu maksudnya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Yang dimaksud 8 rakaat adalah zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ini sekali lagi kata kunci di sini, sholat bil Madinati, di Madinah. Yakni Nabi tidak sedang safar, lagi di Madinah. Tidak sedang safar, lagi ada di rumah Nabi.
Ya, digabungin oleh Rasulullah sholat zuhur dengan asar sehingga menjadi 8 rakaat totalnya. Ini pelaksanaan seperti ini menurut para ulama dan berdasarkan hadis-hadis yang lain yang kuat, yang ini memang pendapat yang kuat, Rasulullah menjamak zuhur dengan asar. Ya, walaupun tidak safar. Itu kan kalau dengar hadis kayak gini jangan kaget, ini ilmu beneran. Ya, kok bisa sih nggak safar jamak? Kita ini sholat ngikutin Rasul, bukan ngikutin apa? Ngikutin ilmu kita. Ya, ini biasanya nggak diajarin sama kiai-kiai. Ya, ngajarin karena khawatir santrinya jadi males. Khawatir santrinya jadi males. Akhirnya santri-santrinya karena nggak diajarin sampai jadi kiai itu santri nggak tahu hadis ini. Ketika santri udah jadi kiai nggak tahu nih hadis ini. Kemudian generasi kesininya menjadi generasi yang tidak tahu. Kalau kiai awal pertamanya mah banyak yang tahu saya kira ya. Tapi generasi kesini kiai-kiai yang dulunya santri nggak tahu karena bacaannya juga tidak tuntas. Nggak sampai bahkan bab seperti ini kayak dilewat gitu. Lewat aja gitu ya. Begitu. Saya ulangi, zuhur dengan asar itu maksudnya di jamak takhir. Padahal Rasulullah tidak sedang safar lagi ada di rumah. Dan ini bukan sholat sendirian, berjamaah satu kota di jamak semua dengan para sahabat. Jadi bisa bayangkan di sini, saya bikin pengumuman bagi warga perumahan sini kita sholatnya di jamak ya untuk hari ini. Asar dan eh, zuhur ke asar kita berjamaahnya bareng. Asar jamaah semua. Ya, kebayang nggak sih itu kayak begitu? Ini di Masjid Nabawi, sholatnya di Masjid Nabawi, ya di Masjid Nabawi. Maka ingat kemarin zona waktu ya, zona waktu sholat ada sholat siang, sholat malam dan sholat pagi. 7 rakaat maksudnya adalah di jama ya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dan Rasulullah di sini karena ini adalah jamak, bisa saja jamaknya jamak takhir, bisa juga jamaah takdim. Bisa ya, karena ini jamak. Bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Berarti kalau takdim asar ke zuhur atau isya ke maghrib. Padahal Rasulullah sedang ada di Madinah, sedang ada di Madinah. Nah, yang kayak begini jangan ditanyain ke ustadz yang lain, nanti beda lagi jawabannya. Ya, jangan ditanya lagi karena susah nih. Ngejelasinnya harus lagi ngaji kayak gini. Karena kalau ngejelasin di pertanyaan tanya jawab ketika pidato ya nggak bakal beres. Ya, karena hadisnya nggak ditampilin kayak gini. Kalau misalkan saya sendiri, kalau lagi tanya, misalkan lagi ceramah umum, ditanya, Ustadz bagaimana jamaah tapi tidak safar? Saya akan jawab, tidak boleh. Karena kan kita harus ngejelasin paling tidak 30 menit untuk paham. Sementara waktu yang untuk menjawab kan paling 2 menit doang. Begitu ya. Namun di sini Imam Al-Bukhari punya tekanan jamak takhir, ya, punya tekanan jamak takhir sehingga membuat bab di sini apa babnya? Mengakhirkan zuhur ke asar, dan ini ternyata bukan mengakhirkan zuhur ke asar doang, mengakhirkan maghrib ke isya juga kalau hadisnya. Mengakhirkan maghrib ke isya. Nah, mengakhirkan sholat sampai mengakhirkan sholat zuhur sampai ke asar
atau mengakhirkan maghrib sampai ke isya, atau sebaliknya mendahulukan asar ke zuhur atau mendahulukan isya ke maghrib, inilah yang disebut dengan waktu darurat. Nah, nyambungkan kemarin, ingat gak ta'alik kemarin, saya sengaja nggak ngejelasin waktu darurat. Nah, waktu darurat ini di dalam mazhab Syafi'i disebut waktu uzur. Ya, waktu uzur. Oleh karenanya, pertimbangan untuk menjama, baik menjama takhir atau menjama takdim, itu ada alasan yang mendorongnya, bukan karena malas. Ya, makanya biasanya para ulama alternatif, ya, alternatif agar tidak disebut malas itu menggunakan hadis ini untuk jamak takdim, ya, menggunakan hadis ini untuk jamak takdim, jadi dahuluin tuh untuk menunjukkan kita ini nggak malas sholat gitu ya. Jamak takdim, kalau jamak takhir ini silahkan saja dilakukan. Apakah ada kondisi tertentu? Tidak, lagi di Madinah saja, ya, tidak kondisi tertentu, namun biasanya tetap ada alasan, ya. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim, tidak di sini, adanya di riwayat Muslim, tidak hujan, tidak takut, tidak sedang safar, lagi biasa, ya, tidak sedang takut, tidak sedang safar, tidak sedang hujan, gitu ya. Yang jelas bukan karena hawa nafsu, ya, bukan karena ngikutin hawa nafsu, tapi melakukan atau memilih waktu pelaksanaan yang tepat saat itu, ya, yang, dan ini bukan untuk dirutinkan tiap hari, ya, kecuali safar. Kalau safar memang misalkan safarnya tiap hari, ya jamaah tiap hari. Kali ini kan tidak safar, ya, tidak safar. Kemudian ada yang bertanya, faqala Ayyub, lalu Ayyub berkata, Ayyub ini salah satu muridnya Jabir yang tadi, bukan Jabir sahabat Rasul, Jabir yang ini nih, yang saya kuningkan, Jabir bin Zaid, ya, salah satu muridnya Jabir bin Zaid yaitu Ayyub berkata, la'allahu mungkin itu terjadi, yakni proses peristiwa terjadinya menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya oleh Rasulullah pada saat itu di Madinah tidak sedang safar. Mungkin itu filailatin pada suatu malam mutiratin, yang banyak hujan, yang banyak hujan, yang banyak hujan, ya. Qala, lalu Jabir menjawab, Jabir yang ini ya, bukan Jabir sahabat Nabi. Jabir menjawab, asa, mungkin, asa itu mungkin, ya, mungkin aja. Karena kan kita tidak tahu alasannya Rasulullah pada saat itu apa. Yang jelas ada kalanya alasan-alasan itu untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan, sehingga harus dapat momen yang pas gitu untuk mengerjakan sholat. Ini sholatnya kalau Rasulullah berjamaah terus, ya, berjamaah terus di masjid. Jadi bukan sholat-sholat sendiri gitu. Jadi para sahabat yang bermakmum ya tahu semua dan mengalami, ya, termasuk di sini Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu baru ke Madinah tahun 8 Hijriah. Berarti kan Ibnu Abbas itu baru ke Madinah
8 Hijriah. Artinya Ibnu Abbas itu baru ikut sholat bersama Rasulullah itu di tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Ini kan di akhir-akhir gitu Rasulullah. Sampai Ibnu Abbas ngalamin sholat seperti ini. Syariat ya, menunjukkan syariat yang seperti ini tuh ada gitu ya. Syariat yang seperti ini tuh ada. Waktu itu saya pernah ngebahas tuh sama ibu-ibu Al-Mishkat. Ibnu Abbas itu ceritanya lagi, ini hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas itu lagi ngasih eh, ngasih ngajar ilmu habis asar gitu ya, habis asar Ibnu Abbas nih sampai maghrib masih terus saja ngajar, dan itu di masjid ngajarnya, sampai orang bilang gini, weh sholat 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 gitu ya, ngajar mulu ini sholat, udah waktunya sholat gitu ya. Dan orang-orang tuh gemuruh karena Ibnu Abbas masih ngajar padahal maghrib udah lewat jauh mau isya. Akhirnya para jamaah diam tuh karena Ibnu Abbas terus mengajar. Tapi ada satu orang, sholat gimana nih ulama, sholatnya kayak begini. Saya tambahin kalimatnya. Soalnya sampai Ibnu Abbas tuh rese, ngerasa rese. Akhirnya Ibnu Abbas komen tuh, hai kamu sini, lebih tahuan mana kamu dengan aku tentang sunnah Rasul. Di situ baru Ibnu Abbas tuh komen di ujung, aku pernah sholat bersama Rasulullah maghrib dengan Isya digabung. Padahal tidak sedang safar, tidak sedang hujan, dan tidak sedang takut. Semuanya dia. Begitu. Pada Ibnu Abbas saat itu ketika menyampaikan hadis itu, Ibnu Abbas sudah tua sekali. Artinya sahabat yang tersisa yang masih ada selain Abu Hurairah saat itu, masih ada saja orang yang ini, bocah-bocah ini yang baru belajar ilmu ini nggak percaya sama Ibnu Abbas. Akhirnya dia konfirmasi ke Abu Hurairah. Gimana benar itu Ibnu Abbas, kata Abu Hurairah? Benar kayak gitu. Ya, sampai gitu. Itu sebenarnya disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika para sahabat sudah wafat, yang tersisa hanya dirinya, Abu Hurairah, ada juga Ibnu Umar. Jadi masih sahabat-sahabat yang sini udah pada wafat, yang tersisa adalah orang-orang yang bocah-bocah itu, yang apa namanya, yang belajar agama tapi tidak utuh. Ya, tidak utuh, hanya komen-komen seperti itu. Nah, itu hadis riwayat Muslimnya. Ini untuk menguatkan mana hadis ini. Soalnya jadi aneh gitu ya kalau tidak paham. Ya, bisa dimarahin Ibnu Abbas itu nanti. Kalau komen, masa kiai ini udah mau isya, emang apa urusannya? Ya, baik. Nah, hadis ini ada juga yang bilang begini katanya. Ini tuh Rasulullah sholatnya di ujung waktu. Ya, di ujung waktu. Jadi sholat zuhur selesai langsung masuk waktu asar. Sholat maghrib selesai langsung masuk waktu isya. Gitu ya katanya. Tapi itu takwil yang sangat jauh sekali. Orang jelas di sini asar bisa ke zuhur juga kok. Isya bisa ke maghrib. Ya, ya. Kalau itu kan konteksnya zuhur ke asar doang. Kalau jamaah kan asar bisa ke zuhur. Ya, jadi takwil itu jauh sebenarnya, tapi itu banyak yang dipakai juga takwil itu oleh para ulama. Bagi ulama yang menolak jamak ketika sedang tidak safar itu ada, akhirnya memaksakan takwil tadi itu. Hadis ini ditakwil, ini bukan jamak gitu, tetapi Rasulullah sholatnya di ujung waktu. Jadi zuhur di ujung waktu, asar di awal waktu katanya. Itu namanya takwil. Takwil itu dicocok-cocokin dengan pendapat dirinya. Jadi hadis ini cocokin dengan pendapat dirinya karena dia tidak setuju dengan jamak ketika sedang tidak safar gitu. Dicocokin akhirnya kesimpulannya seperti itu. Tapi tetap saja itu
sebuah analisis ya, bukan karena hawa nafsu, maka tetap saya tampung pendapat itu. Nah, ini yang disebut dengan waktu uzur, waktu darurah, ya, waktu darurah. Maka ketika kemarin itu di awal, contoh orang melalaikan sholat itu apa? Gimana? Orang itu disebut melalaikan sholat kalau dia mengeluarkan sholat keluar waktunya tanpa dijama. Contohnya apa? Sholat zuhur di waktu maghrib. Itu nama lalai. Kan begitu saya contohkan. Bukan sholat zuhur di waktu asar. Karena kalau zuhur di waktu asar bisa saja dijama. Tetapi juga termasuk lalai juga kalau misalkan sholat zuhur di waktu asar tapi tidak niat jama. Lalai juga sama. Kalau niat jama itu tidak lalai. Tapi kalau sudah waktu isya atau asar ke maghrib itu juga tidak bisa dijama. Itu lalai juga. Ya. Tuh, di awal udah saya ta'lik seperti itu. Contoh orang yang melalaikan sholat yang disebut fawailul lil musallin itu yang ketika sholat zuhur ditunda sampai maghrib, ya, atau ditunda sampai asar tapi tidak niat jamak. Karena itu berarti udah di luar waktunya, di luar waktu fadilah, di luar waktu ikhtiar, di luar waktu di luar waktu apa? Di luar waktu jawaz, di luar waktu tahrim dan di luar waktu darurat. Itu yang disebut melalaikan. Baru di situ masuk fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Nikmati saja bagaimana Allah tuh sayang sama kita. Jadi saya itu kalau ngelihat hadis saya gini nih, Rasul tuh gini, sholat tuh penting banget. Sholat tuh penting, sholat tuh penting, 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 penting. Saking penting-pentingnya, Allah tuh ngasih waktu yang begitu longgar. Allah ngasih waktu begitu longgar, muasa. Ya, bisa di awal waktu, di tengah waktu, di ujung waktu, bisa dijamak pula dalam zona waktu sholat yang sama. Sholat, sholat. Itu. Ketika takut pun juga tetap sholat. Ketika safar tetap sholat. Pelaksanaannya bakal lebih gampang. Kalau safar ada kosor, ya, ada kosor, gitu ya, ada kosor. Tapi ini ilmu bagi yang sudah suka sholat. Ya, kalau yang apa namanya, atau yang memang sholat itu khawatir terlewat gitu ya, karena sebuah pekerjaan, maka ilmu ini penting. Lagi kerja di negara kafir misalkan, sholat tuh mepet-mepet sholatnya, ya, ini penting. Pokoknya sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan sampai menundanya sampai di luar waktunya, jangan sampai gitu. Saking pentingnya ini sholat, gitu. Sampai waktunya begitu luas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau safar bahkan bisa dikosor. Kalau safar bisa dikosor. Kalau tidak safar, jamak. Nggak bisa kosor. Makanya sholatnya 7 rakaat, 8 rakaat. Jangan sampai gini. Saya tuh khawatir saja ini. Ada yang salah paham. Ketika ngebahas bab jamak, malah 2 rakaat sholat zuhurnya. Enggak, tetap 4 rakaat. Ya, tetap 4 rakaat. Isyanya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Tetap. Maka kata dari hadis, total sholat jadi 7 rakaat dan total sholat jadi 8 rakaat. Gitu. Takutnya ketika ngebahas jamak, akhirnya sholatnya 2 rakaat dong. Enggak, itu mah kosor, lain lagi. Ya, lain lagi. Bahkan kalau kosor itu, kata Ibu Abbas, ada sholat yang 1 rakaat doang. Dalam surah An-Nisa ayat 102 itu ada pembahasan sholat cuma 1 rakaat. Saking apa? Saking pentingnya sholat dalam keadaan situasi takut, dalam keadaan satu perang, dalam keadaan apapun, sholat itu jangan dikeluarkan. Ada orang dengan enaknya bilang, sholat aku diqodho aja. Nih, saya punya tongkat nih, saya ketrok nih. Masa iya sholat diqodho? Udah jelas waktunya luang, ada aturannya.
masih aja dimoncorin ke waktu yang tidak halal. Eh, ada sih ibu-ibu, Ustadz saya mau dikodok aja. Ngomong apa tadi? Kodok. Ya, ya, karena apa, menyengaja menjadikan sholat itu jadi kodok. Itu dosanya besar sekali, itu yang disebut fawailul lil musallin itu, ya. Karena dia pikir tuh kayak jama kayak gitu tuh kayak kodok gitu sama aja. Eh, nggak bisa lah. Ya, ada zona-zona waktunya. Ini mudah-mudahan ini paham ya. Saya agak panjangin ta'aliknya ini ya. Biar ada jejaknya di YouTube, bisa dilihat lagi dan jelas ya. Tuh, apa boleh kodok Ustadz orang sakit? Heh, nggak bisa ya. Tidak ada boleh, haram ya. Udah jelas bisa ada jama ya, luas waktunya ya. Masih kodok aja gitu. Nah, artinya jangan sampai mengakhirkan sholat sampai di luar waktu yang 5 kemarin. Luar di waktu fadilah enggak, pas masuk waktu ziyad juga enggak, pas waktu jawaz juga enggak, belum juga, pas waktu apa, waktu tahrim juga enggak, pas waktu darurat juga enggak. Baru itu namanya fawaidul lil musallin. Nah, ini yang disebut dengan waktu darurat. Saya tunda kemarin takliknya ya, agar ada di sini. Mudah-mudahan ya. Saking pentingnya sholat, dan sholat tuh gini loh. Saya itu kenapa sholat misalkan suatu hari di akhir waktu? Enggak, saya itu bukan karena menunda karena malas, tapi karena sebuah ibadah. Kan walaupun kita nggak sholat, kan kita sedang ibadah yang lain, yang pahalanya, yang urgennya lebih penting daripada sholat di awal waktu, sedangkan sholat bisa di akhir waktu. Nah, baru nanti kalau sholatnya udah mau habis waktunya, kita masih ngajarin ibadah yang lain, maka ibadah yang lain baru kalah tuh. Kalau udah injury time, itu ibadah yang lain sewajib apapun kalah sama sholat. Tunda semuanya. Kalau injury time itu. Ini kan ibadah juga. Iya ibadah juga. Tetapi kalau udah injury time kan waktunya mau habis nih. Itu semuanya kalah. Ya, mau ibadah apapun yang gede-gede kalah kalau sudah injury time. Tapi kalau masih di awal waktu itu masih masih bisa ditunda sholatnya di waktu yang tepat, sehingga ibadah ke Allah tuh nggak ada yang tertunda ya. Sedangkan sholat di ujung waktu itu bukan tertunda, tapi memang masih di dalam waktunya. Tuh barangkali pada pagi hari ini saya udah buat tongkat nih, takut ada yang bilang kodok soalnya. Udah susah-susah ngejelasin ada jama, ada apa, malah bilang kodok lagi. Ya. Atau bilang misalkan sholat jama tapi 2 rakaat. Saya juga ini juga nih, awas nih. Jama itu ya beda dengan kosor. Ya, kosor beda dengan jama. Nanti akan ada bab khusus kosor. Nanti kita akan ta'lik ketika bab kosor. Ya. Nah, dalam Sahih Bukhari itu nggak ada bab jama, adanya bab ini, bab mengakhirkan zuhur ke asar. Tapi ada bab kosor khusus nanti. Ya, ada bab bab kosor. Nanti kita ta'lik lagi. Masih kosor bedanya sama jama? Begitu. Ya, kan ada babnya. Itu barangkali pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan yang penting paham. Kalau nggak paham diulang ya. Bukan hanya yang sekarang doang, tapi diulang pas saya ngejelasin waktu fadilah, waktu ikhtiar, biar nyambung semuanya. Ya, biar nyambung semuanya. Pokoknya kalau pas kita sholat tuh enak sholat itu. Kenapa?
Coba gimana nggak enak ya? Allah ngasih aturan begitu begitu luas, ya, begitu luas. Eh, jadi ketika pas ketemu Allah dalam sholat itu rasanya sudah beda, ya. Karena kita paham betapa Allah itu sayangnya sama kita, sayangnya sama umatnya. Nah, kalau ada orang sudah semudah ini aturan sholat, masih ada yang nggak sholat, dan atau masih ada yang bilang mengkodok sholat, ya, hati-hati itu. Baru di situ fawailul lil musallin, gitu ya. Karena saya nyampe ini karena lagi ngaji di sini ya, lagi bener ngajinya. Kalau lagi ceramah-ceramah umum ya nggak bisa juga ngebahas ini, ya, karena waktunya sempit. Kalau ini kan terserah saya ini, ya, dan bisa dilanjut lagi besok kalau misalkan belum selesai. Kalau ceramah umum ya harus habis saat itu. Baik, sampai jumpa insya Allah. Besok kita akan bahas waktu asar. Kan ini baru waktu zuhur nih. Nanti 5 waktu akan dibahas semua. Ya, pokoknya ini waktu-waktu sholat ya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.